Halo Sobat SMN Pantura, hari ini ketemu lagi dengan Bella dan Bella lagi ada di PAI, Kota Tegal. Dan sepertinya ini Bella tadi melihat ada Bapak Edi Suripno atau yang biasa akrab dikenal Pak Uyip lagi ada di sini. Yuk langsung aja lihat di sana. Halo Bapak. Halo Mbak, siang. Ya selamat siang. Ketemu kembali dengan Bella. Ya terima kasih Mbak Bella ini. Lagi sini nih Sobat Suara Merdeka ini bisa ngobrol sebentar nggak? Oh boleh, boleh. Boleh ya, Pak ya. Mau ngobrol di mana ini? Di mana ya? Mungkin di sana kali ya Pak. Oh ayo boleh, ayo. Ini kebetulan sama teman-teman dari ya? Permas. Wah boleh sekali juga ini langsung. Di sini. Ya, kita sapa dulu nih semuanya nih. Ya untuk pemirsa Suara Merdeka. Ya, Monggo, Pak. Itu ya, tinggal dulu ya Pak, monggo Pak. Ya ini Pantai Alam Indah yang memang menjadi kebanggaan orang Kota Tegal. Oh ini ikon ya Pak? Ikon dulu ya, dari mulai ya masih belum secara sempurna pengembangannya, nanti ke depan mudah-mudahan bisa sempurna lagi karena ya. Ini masih partisipasinya masyarakat. Masih partisipasi masyarakat. Iya. Gitu. Pak Uyip apa kabar ini? Oh baik. Belum Iya. kabar. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat ini. Baik terus, semangat terus ya Pak? Semangat terus, harus semangat. Harus semangat di gempuran sana sini lagi. Ya lagi kegiatan sosialisasi sama itu. Ya, oke baik. Nanti kita ngobrol lebih lanjutnya bisa. Boleh Mbak. Ngobrol Bella, santai ya. aja gitu. Nah ini kayaknya enak banget di sini nih Pak. Oh boleh, boleh, ya boleh. Terus view pantainya juga kelihatan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di SMN Pantura Podcast bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Ya, Sobat Suara Merdeka, tadi sudah lihat sendiri ya, kita bertemu atau Bella sudah bertemu dengan Pak Uyip ini. Akrabnya Pak Uyip ya. Betul. Nanti bisa silakan Pak Uyip langsung saja berkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Suara Merdeka. Walaupun siapa sih yang nggak tahu Pak Uyip ya. Tapi bisa perkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk sahabat Suara Merdeka, saya Edi Suripno, salah satu bakal calon wali kota, nomor urut 1. Nomor urut 1. Ya, asli orang Kota Tegal dan ya bertempat tinggal di Kota Tegal. Berarti nggak pernah pindah-pindah ya Pak? Nggak pernah pindah-pindah, berdomisili dari kecil sampai sekarang. Dan insya Allah ya nanti terakhir juga di Kota Tegal lagi lah. Dari Kota Tegal, ya. Berarti udah tahu lah seluk-beluknya Kota Tegal. Ya Alhamdulillah, kebetulan saya juga di DPRD sudah 4 periode. 4 periode? 4 periode, 20 tahun menjadi anggota DPRD. 20 tahun, nah ini udah pasti sudah sangat hafal sekali ini sangat ya. hafal. Hafal banget. Bagaimana orang Tegal, budayanya orang Tegal, dan karakternya orang Tegal ya. Kita hafal, ya. kita hafal. Nah, Pak Uyip ini kan, ini manggilnya Pak Uyip aja ya? Iya, panggil Pak Uyip aja. Nama akrabnya ini Pak Uyip ini, ya. biar lebih akrab lagi kita. Nah, Pak Uyip, ini kan Pak Uyip adalah salah satu bakal calon wali kota Tegal. Iya. Ini apa sih yang mendorong Pak Uyip untuk mencalonkan diri ini sebagai wali kota Tegal? Ya, yang pertama hari ini kita harus menyadari bahwa peran serta partisipasi di dalam sistem politik kita, di dalam otonomi daerah, memberikan ruang kepada orang daerah sendiri untuk membangun daerahnya sendiri. Saya berangkat dari sisi perspektif otonomi daerah. Dan kemudian dari perspektif kepemimpinan daerah, sejatinya di setiap daerah itu punya proses kepemimpinan. Proses kepemimpinan yang disiapkan untuk menjadi pemimpin di masing-masing daerah. Dari mana proses kepemimpinan itu? Bisa berangkat dari DPR, atau mungkin dari aktivis yang memang dia pegiat, dia sudah sering berinteraksi dengan masyarakat Tegal, atau mungkin dari kalangan pengusaha yang juga sering berinteraksi dengan masyarakat Kota Tegal. Nah sejatinya pimpinan-pimpinan seperti itu, kader-kader seperti itu sejatinya merupakan stok dari stok kepemimpinan di daerah. Pemimpinan daerah. Dan saya berangkat dari anggota DPRD yang 4 periode saya terpilih menjadi anggota DPRD dan hari ini ditugaskan oleh partai untuk maju di dalam Pilkada Kota Tegal. Pilkada Kota Tegal seperti itu. Lalu ini kita langsung masuk aja. Bagaimana sih Pak Uyip melihat atau kondisi Kota Tegal saat ini, Pak? Ya,
Kalau kita melihat etalase Jawa Tengah yang pertama kali orang lihat dari arah barat itu adalah Kota Tegal. Betul. Kota Tegal. Dan kita etalase ini jangan sampai hanya berdiri atau lewat saja. Hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tegal itu adalah terobosan. Terobosan yang dimana pemerintah daerah hadir untuk melayani, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat Kota Tegal. Nah, hari ini kita sering melihat bagaimana pemerintah daerah asik dengan sendirinya, program dengan sendirinya, tanpa melihat apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sementara saya punya kesadaran politik bahwa sejatinya pemerintahan itu diadakan untuk siapa? Untuk masyarakat. Maka pemerintahan itu melaksanakan programnya siapa? Program yang diinginkan, yang diharapkan oleh masyarakat. Program yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Jadi yang namanya kepala daerah, dia punya program yang disampaikan kepada masyarakat, kita uji apakah program itu merupakan program yang diharapkan oleh masyarakat atau tidak. Nah, karena sering kali terjadi sebuah kebijakan daerah diputuskan oleh kepala daerah sewenang-wenang tanpa melihat dan tanpa mempertimbangkan suara di bawah, tanpa mengindahkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini sering terjadi di beberapa daerah. Kalau di Tegal Kota, kalau mau saya contohkan ada itu, Pak. Nah, ya, kalau mau saya contohkan. Coba contohkan, Pak. Ya. Karena kan ini kan masyarakat juga perlu tahu seperti itu kan. Program-program apa saja sih yang sebenarnya tidak menguntungkan masyarakat, tapi dipaksakan untuk masyarakat. Ya, sekarang orang kita lihatlah, orang Kota Tegal ini ya, kalau kita lihat ya. Jalan Ahmad Yani yang tadinya lebar menjadi sempit. Tanyakan sama orang Kota Tegal, apakah itu keinginan rakyat atau keinginan kepala daerah? Hampir semuanya saya coba untuk tester, untuk menanyakan bahwa Jalan Ahmad Yani yang lebar menjadi sempit itu keinginannya siapa? Ya kemungkinan kepala daerah. Nah, prototip kepemimpinan seperti ini yang tidak aspiratif ini jangan terjadi lagi. Artinya pemerintah hadir dalam rangka melayani, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat. Yang namanya melayani ya dia harus tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan dia harus melayani sepenuh hati apa yang menjadi aspirasinya masyarakat, itu yang harus diwujudkan. Kemudian kalau kita bicara melindungi, ya setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah, dikeluarkan oleh wali kota, itu harusnya kebijakan yang memperkuat kondisi ekonomi masyarakatnya. Maka kalau bicara pemerintahan melindungi, seharusnya tidak terjadi lagi yang namanya penggusuran terhadap PKL secara paksa. Karena itu bukan jauh dari kata melindungi. Ada forum dialog, ada forum komunikasi, yang saya yakin melalui komunikasi dan dialog itu, tindakan-tindakan pemindahan pedagang secara paksa itu tidak akan terjadi. Kalau kemudian mensejahterakan, barangkali kita bisa tanyakan kepada para pedagang. Apakah hari ini para pedagang PKL terutama ada mendapatkan rasa nyaman dia berjualan? Nah, hari ini ketika saya coba menanyakan, apakah kemudian kamu menjadi PKL sudah menemukan rasa nyaman terhadap tempat kamu berjualan? Mereka mengatakan tidak. Karena sampai hari ini pemerintah kota belum mampu untuk menata di mana tempat PKL mereka bisa berjualan dengan nyaman, berjualan dengan bisa mengembangkan produk usahanya sendiri, bisa enaklah kita tempatkan. Hari ini hal-hal seperti itu yang belum terjawab di pemerintah. Dan inilah PR ke depan, bagaimana pemerintah kan bisa melayani, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat Kota Tegal. 3M gitu ya, 3M. Nah, tadi kan sudah Pak Uyep mention terkait PKL. Apakah PKL juga salah satu program dari Pak? Ya, saya ada satu program yang saya katakan kontemplasi dari perjalanan saya menjadi anggota DPRD. Saya sering mendapatkan tangisan dari para PKL yang mereka berjualan sampai kemudian ada peristiwa penggusuran terhadap PKL. Mereka bertanya, saya itu rakyatnya siapa, Pak? Saya memilih wali kota kok sampai kemudian digusur seperti ini. Nah, ditempatkan tidak pada mestinya. Nah, norma-norma seperti itu sering masuk kepada saya. Maka kemudian saya implementasikan dalam sebuah program, jaminan pedagang nyaman. Jaminan pedagang nyaman. Artinya apa? Saya tidak boleh lagi pemerintah menggunakan cara-cara yang sewenang-wenang terhadap masyarakatnya.
ada pola komunikasi, ada pola interaksi. Kita berinteraksi, kita mendiskusikan. Sehingga apa? Pemerintah menjadi sebuah support system yang bisa memperkuat kondisi ekonominya masyarakatnya sendiri. Ini yang nanti akan saya dorong. Bagaimana pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang bisa ngayomi dan memberikan rasa nyaman terhadap para pedagang, sehingga mereka tidak lagi khawatir terkait dengan lapaknya mau dipindah, lapaknya mau digusur, mau ditempatkan, dan sebagainya. Kita akan mencoba untuk menyawijikan, menyatukan bahwa sejatinya antara pemerintah dengan masyarakat tidak ada lagi ada jarak. Antara pemimpin dengan rakyat tidak ada jarak. Kita duduk bersama-sama, kita punya kewajiban yang sama untuk memajukan kota Tegal, kota yang kita cintai. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tadi udah PKL nih, jaminan ya, jaminan ya, dodolan ayam. Ayam. Lalu ada program apa lagi sih Pak? Ini katanya nih ada 9 program ya. Dari Pak Uyip ini. Jadi saya sekali lagi 20 tahun saya menjadi anggota DPRD dan saya mencoba untuk mereview apa yang menjadi harapan dari masyarakat Kota Tegal. Yang pertama, saya punya program yang namanya kesehatan. Layanan kesehatan cukup nganggo KTP, urusan kesehatan beres. Kenapa harus saya tekankan itu? Karena hari ini ada cerita. Tadinya orang itu ngantar orang sakit, dia hanya mengantarkan, karena proses administrasinya yang harus ke sana kemari, si nganter melu-melu meriang sisan. Itu kalau dalam konteks bahasa Tegal. Begitu si nganter melu meriang sisan, maka saya berpikir ini harus kita potong. Kita potong arus administrasinya. Maka kalau orang Kota Tegal, kita tatani birokrasinya, kita perbaiki birokrasinya, cukup bawa KTP, urusan kesehatan kita layani. Tidak perlu kemudian ribet pakai pengantar-pengantar harus kemana-mana. Ini yang akan kita permudah. Itu program yang pertama. Dan ini juga program bertalian juga dengan program santunan kematian. Dulu kita punya santunan kematian, uangnya, bantuannya itu sekitar 1 juta. Tetapi santunan kematian ini keluarnya 8 bulan. Sehingga tidak bermanfaat bagi keluarga yang sedang terkena musibah atau terkena belasungkawa tadi. Maka saya ingin menyampaikan bahwa uang ini akan bermanfaat manakala momennya diberikan dengan waktu yang tepat. Dengan waktu yang pas, saat itu membutuhkan. Maka apa? Begitu ada orang meninggal, datang ke kelurahan, membuat surat pengantar kartu kuningnya dikeluarkan, lurah datang, mengatasnamakan pemerintah kota, mengaturkan belasungkawa, dan uangnya kita berikan. Disitulah uang itu akan bisa bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya. Lalu untuk yang ini Pak, Bella potong sebentar. Untuk yang jaminan kesehatan, itu apa juga kan ada program dari UHC? Iya. Universal Health ya. Ada program UHC. Ada program UHC ini yang saya katakan prakteknya itu UHC itu ada sesuatu yang dipaksakan. Dipaksakan sebetulnya keuangan kita tidak mencukupi, tapi dipaksakan dengan program UHC dan birokrasinya juga belum siap di dalam lapangannya. Maka ketika kita kemudian UHC ya dimasukkan ke dalam UHC secara keseluruhan, berapa pembiayaannya yang ditimbulkan, betapa besarnya pembiayaan UHC ini. Maka kadang-kadang kita harus realistis untuk membuat sebuah program. Prinsipnya kan bukan di UHC-nya, prinsipnya adalah di pelayanan kesehatannya. Pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatannya ini bisa lebih permudah. Maka saya katakan mau di UHC-kan atau mau dijaminkan dalam bentuk kebijakan kepala daerah, saya kira itu akan selaras dengan prinsip yang pertama, yaitu pemerintah daerah harus bisa melindungi masyarakatnya, termasuk di dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ya, berarti nggak ada lagi tuh yang antri lama atau ditolak sama. Ya, jangan sampai dong. Jangan sampai yang namanya kewajiban pemerintah untuk melindungi, terus kemudian terhalang karena proses administrasi. Ini yang tidak fair. Oh, karena kamu punya terlambat bayar, karena kamu denda, karena kamu ini, terus kemudian ini tertolak. Sehingga fungsi perlindungannya itu tidak jalan. Ini tidak boleh dong. Kalau kepada masyarakat itu
perlindungannya dulu yang diutamakan. Administrasi menyusul di belakangan. Jangan kemudian administrasinya di depan, didahulukan, perlindungannya yang nanti akan terabaikan. Fungsi pemerintah itu adalah melindungi, maka perlindungannya yang di depan, fungsi administrasinya mengikuti. Di belakangnya baru fungsi administrasi, bukan fungsi administrasinya yang di depan, perlindungannya yang kemudian terbelakang. Hari ini terbalik. Iya betul. Hari ini malah administrasinya lebih dulu. Administrasinya lebih dahulu, ini, baru pelayanannya. Nah ini yang kadang-kadang kita lihat, oh ini gimana ini? Ini ada yang tidak pas. Fungsi ini yang tidak pas menurut saya. Maka saya akan mencoba untuk menyelaraskan bahwa fungsi perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya ini yang kita kedepankan. Fungsi administrasinya kita tarik belakang. Berarti perlindungannya lebih dulu. Administrasi belakangan. Ya. Gitu ya. Lalu untuk program selanjutnya apa nih Pak? Ya. Yang kedua kita punya program yang namanya Sarjana Satu Rumah Satu Sarjana. Itu harapannya seperti itu. Kenapa program ini perlu kita dorong? Karena Kota Tegal tidak memiliki sumber daya alam. Kita hanya memiliki sumber daya manusia. Dan bagaimana sumber daya manusianya Kota Tegal itu punya daya saing, punya kualitas, sehingga dia bisa punya peluang untuk memajukan dirinya sendiri. Tidak hanya menangkap peluang dari luar, tetapi dia bisa menciptakan peluang untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka kualitas sumber daya manusia ini menjadi konsen yang harus kita hadapi, yang harus kita kerjakan. Terutama apa? Di kalangan pendidikan. Kita akan dorong bahwa Satu Rumah Satu Sarjana, dan sarjananya itu pun tidak hanya kita bayarin terus kemudian selesai. Tidak. Harus ada intervensi. Dari program pendidikan sampai sarjana ini kita intervensi juga. Bahwa kamu dibiayai oleh APBD. APBD ini duitnya masyarakat. Maka kamu pun juga punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Misalnya Mbak Bella ini dibiayain oleh APBD. Kuliahkan Fakultas Hukum misalnya. Ya, kamu punya kewajiban untuk menjadi sumber pengetahuan hukum di lingkungan. Di lingkungan RT, di lingkungan RW, itu punya kewajiban untuk menjadi sumber pengetahuan tentang ilmu hukum. Oh, kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini pasalnya ini. Oh, pencurian pasalnya ini. Oh, pidananya ini. Oh, kalau ada sengketa ribut, ini ada pasal perdatanya sekian. Terus kemudian bagaimana aktivasinya? Ya, sarjana itu harus mengikuti. Setiap kali rapat RT, rapat RW, disitulah Mbak Bella itu harus melihat bagaimana notulensi rapatnya, bagaimana keputusan rapatnya, sudah diatur atau belum. Nah, artinya apa? Kesadaran hukum masyarakat di lingkungan ini harus bareng-bareng dibangun. Berarti bisa langsung berkontribusi. Nah, gitu ya. Artinya mahasiswa yang dibiayai oleh APBD ini bisa sekaligus belajar dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pada saat itu juga. Begitu juga ketika kemudian Mbak Bella ngambilnya keguruan, ngambilnya bahasa Inggris, maka punya kewajiban sosial. Untuk apa? Membuat kelompok belajar bahasa Inggris. Bilang sama Pak RT, Pak RW, ada anak SD enggak, kelas 4 sampai kelas 6. Kelas 7 sampai kelas 9 kita kumpulkan, diajarin bahasa Inggrisnya dengan kelompok belajar bahasa Inggris. Okay. Nah, dia punya kewajiban itu karena apa? Kamu dibiayai oleh APBD, maka berinteraksilah. Mahasiswa itu berinteraksi. Nah, kalau dia ngambilnya keperawatan, dia harus ikut serta membantu program posyandu untuk balitanya, untuk lansianya, dan dia harus menjadi sumber pengetahuan tentang kesehatan yang paling dasar di masyarakat. Artinya tidak hanya dikuliahkan, tetapi ada pertanggungjawaban sosial. Yaitu apa? Untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan lingkungan yang paling terdekat. Yang paling terdekat. Yang paling terdekat. Dan itu akan menjadi etalase bagaimana mahasiswa Tegal yang dibiayai oleh APBD, dia punya bangunan yang kita kuatkan pondasinya dengan kesadaran sosialnya. Kesadaran sosialnya. Begitu mereka punya kesadaran sosial, maka saya katakan dia punya kesalehan sosial. Berarti hubungan manusia dengan manusia itu punya kesalehan. Nah, itu yang nantinya akan menjadi mahasiswa yang sukses itu ketika dia punya
kesalehan sosial itu. Satu rumah satu sarjana. Ya, kita Apakah seperti nanti itu. kan itu berarti kalau misalnya terlaksana, Ya. amin gitu ya, Amin, Pak, ya. amin. Itu berarti kan sarjana membludak nih Pak. Berarti Ya, itu apakah nanti kedepannya juga akan ada lapangan pekerjaan? ya. Bukannya lapangan pekerjaan? Jadi gini, ini ada tindak lanjutnya lagi. Saya pun juga melihat karena dengan kesadaran Tegal tidak memiliki sumber daya alam dan tidak memiliki keluasan wilayah, ada satu lagi yang ingin saya kembangkan, yaitu itu, Pak? apa? Gedung Kreativitas Hub. Gedung Kreativitas Hub. Jadi di dalam gedung itu kita hadirkan pemerintah kota memfasilitasi alatnya, pemerintah kota menghadirkan tenaga ahlinya. Di sanalah ajang orang kota Tegal untuk menggali potensi dirinya. Kamu ingin belajar apa? Tentang elektro, tentang membuat robot. Di situ ada ahli robotiknya. Dan juga disediakan alatnya. Berarti langsung disediakan Disediakan alatnya dan juga ada ahlinya yang memberikan tenaga pengajarnya yang memberikan arahan, mentor tiap hari. Tiap hari. Kalau kamu ingin belajar, kamu datang aja ke sana. Oh, kamu senengnya desain grafis. Di situ ada tenaga ahlinya yang bisa mengajari kamu desain grafis. Sekaligus difasilitasi dengan komputernya yang untuk menunjang sarana prasarana yang menunjang untuk pembikinan sebuah desain. Kalau orang ingin menjadi konten kreator, ya kita ajari juga di situ ada. Nah, saya ambil contoh ya. Satu baju bisa sampai ke tangan kita, itu membutuhkan 5 keahlian. 5 keahlian. Yang pertama adalah orang yang mendesain gambarnya. Itu harus keahlian sendiri. Yang kedua, orang yang paintingnya, yang memberikan warna. Itu harus keahlian sendiri. Orang gambar kalau warnanya tidak pas juga tidak pas. Pencampuran warnanya ketika disablon ini bisa menjadi sebuah produk yang bagus. Berarti kan 2 keahlian. Yang ketiga, gambarnya bagus, sablonnya bagus. Kita membutuhkan tukang jahit yang bagus. Yang jahitannya bagus, ukurannya bagus, polanya bagus. Berarti keahlian ketiga. Ini saja belum bisa terpasarkan. Harus punya satu, packagingnya harus bagus. Packaging, betul. Ditata, tempatnya harus bagus, yang semenarik mungkin. Keahlian yang keempat. Keahlian yang kelima, tenaga pemasaran. Promosinya dan sebagainya, keluasan pemasaran. Nah, satu baju ini bisa sampai ke orang itu membeli, itu membutuhkan 5 keahlian. Jadi disitulah kita kemudian membutuhkan 5 keahlian ini harus ada sesuatu pelatihan yang secara integritas, yang kemudian di gedung Kreativitas Hub itulah kita akan mencoba untuk menggali seberapa besar potensi dari masyarakat Kota Tegal. Karena saya punya keyakinan bahwa dulu Tegal terkenal dengan Jepangnya Indonesia. Jepangnya Indonesia. Maka orang Kota Tegal ada anekdotnya nih. Anekdotnya? Jadi orang Kota Tegal bisa bikin pesawat. Yang penting ada contohnya. Nah, persoalan hari ini adalah membawa contoh pesawat ke Tegal ini belum pernah ada. Ya. Jadi tidak pernah terbangun pesawatnya. Kalau ada contohnya yang di Tegal, langsung itu. Karena diapain bisa dikerjain. Ya, Tegal itu Jepangnya Indonesia. Nah, gedung Kreativitas Hub inilah yang akan mengisi kekayaan literasi dan akan menjadi pondasi bangkitnya kreativitas masyarakat Kota Tegal. Saya punya harapan dan punya impian seperti itu, dan ini nanti akan kita diskusikan. Kita akan diskusikan isi apa saja yang akan kita hadirkan di dalam gedung Kreativitas Hub itu. Nah, dari teman-teman Gen Z, ini pengennya mau belajar apa nih hari ini? Ayo kita sediakan. Pemerintah daerah support, pemerintah daerah adakan dalam gedung itu. Nah, setelah gedungnya ada, tenaga ahlinya ada, alatnya ada, mereka bisa kumpul bareng. Mereka kumpul bareng, membuat komunitas bareng, mendiskusikan bareng karyanya. Saya yakin itu akan mematahkan generasi-generasi rebahan. Generasi rebahan yang hanya di kamar, main, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, itu harus dipangkas itu generasi rebahan itu. Maka perlu ada satu
gedung yang di mana gedung itu bisa membangkitkan kesadaran kita untuk menggali potensi diri kita. Potensi. Oke, tadi udah jaminan kesehatan, PKL juga sudah. Ya, tadi, pendidikan lalu, tadi sudah. Pendidikan sudah. Apalagi ini? Nah, satu lagi bantuan permodalan. Bantuan permodalan. Bantuan permodalan ini juga perlu kita kuatkan karena hari ini ekonomi super mikro belum pernah kita latih, belum pernah kita adakan. Maka hari ini UMKM pedagang kecil kita ini belum bisa menghitung secara sistematis mana modal, mana untung. Mana modal, mana untung. Iya. Akhirnya apa? Kecampur. Hari ini kita dapat uang sekian, kebutuhan kita sekian, habis besoknya tidak bisa berangkat lagi. Tidak bisa berjualan lagi. Dan terulang, terulang seperti itu terus. Nah, kita harus latih dulu. Kesadaran berbisnis, kesadaran berwirausaha, kita bangun kesadarannya. Kalau memang dibutuhkan bantuan permodalannya, kita support modalnya. Kita bangun, kita berikan bantuannya. Apakah itu nanti melalui APBD, apakah nanti melalui dana CSR dari berbagai pihak. Yang paling penting adalah pemerintah daerah mensupport itu dan mengupayakan dalam rangka pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM. Iya, agar lebih maju lagi. Terus kemudian yang terakhir ada lagi juga kita program bantuan pangan. Bantuan pangan. Nah, bantuan pangan ini lebih pada aksi sosial. Aksi sosial. Saya pernah disindir sama masyarakat ini. Sindir kenapa nih, Sindir. Pak Uyip, kalau Pak Uyip kan punya seragam, seragamnya anggota dewan. Tahunnya kita beda, Pak. Kalau anggota dewan itu 1 tahun 13 bulan. 1 tahun 3. Oh ya. Iya. Kalau masyarakat yang tidak punya seragam 1 tahun 12 bulan. Saya bingung. Loh kenapa? Loh buktinya ada gaji 13, Pak. Oh, sudah ada gaji 13, sudah ada gaji tunjangan hari raya, dan itu semua akan dikeluarkan biasanya ketika momentum lebaran. Ternyata ketimpangan sosialnya ini muncul. Lah kalau saya, Pak, yang tidak punya seragam, bulannya cuma 12. Apa nih, Pak, program yang bisa dikeluarkan? Sementara ketika lebaran harga-harga pokok itu naik. Dan orang itu kenaikan harga menimbulkan kepanikan. Ya kita bilang, ya udahlah, nanti kita beri bantuan pangan. Minimal untuk masa lebaran ini dalam rangka mengendalikan harga pokok, biar harga pokok itu tidak begitu naik dan kita intervensi dengan bantuan pangan untuk masyarakat. Bantuan pangan untuk masyarakat. Itu program terkait dengan bantuan pangan. Nah, itu termasuk keresahan rakyat juga. Ya, termasuk keresahan rakyat. Lah yang begitu ada lagi juga program tentang sertifikat tanah untuk masyarakat. Sertifikat tanah untuk masyarakat. Ya, dan juga untuk tempat ibadah. Hari ini banyak tempat ibadah yang menempati lahan milik pemerintah kota. Buat apa lahan pemerintah kota dipegangin terus? Kalau memang existingnya itu adalah sudah digunakan untuk tempat ibadah, dikasihkan, dihibahkan kepada masyarakat. Biar tempat ibadah itu punya kepastiannya. Itu yang digunakan untuk tempat ibadah. Nah, bagaimana yang digunakan untuk tanah yang hari ini menjadi tempat tinggal, digunakan oleh masyarakat? Pemerintah daerah melalui DPR, saya ketua pansusnya, sudah pernah menyetujui kok untuk pelepasan aset pemerintah daerah kepada masyarakat. Pelepasan aset daerah iya, masyarakat. Pelepasan aset tanah milik pemerintah daerah kepada masyarakat. Ya tinggal kita eksekusi saja pada masyarakat itu. Kan ada 4. Apakah dengan cara sewa, apakah dengan cara hibah, apakah dengan cara tukar guling, apakah dengan cara jual beli. Nah, dari 4 inilah kemudian pemerintah daerah tinggal mengambil. Saya kira ini juga dalam rangka penguatan kemampuan fondasi ekonomi masyarakat Tegal. Begitu ya. Oh, ada lagi enggak nih? Ya. Oh, sudah cukup. Pemberian honor yang layak. Ini pun akan kita hitung. Honor layak pada pekerja sosial, pada pemerhati aktivitas-aktivitas sosial kayak RT, RW, kemudian LPMK, kemudian posyandu, kader-kader posyandu, guru-guru madrasah, guru madin, terus kemudian marbot, yang mereka itu merupakan jaring pengaman sosial, yang mereka itu beraktivitas di tingkat sosial ini kita akan coba untuk proteksi dengan pemberian honor yang layak.
Lah hari ini posyandu, kader posyandu, honornya 50.000 satu bulan. Laporannya setumpuk. Ini kan saya kira tidak manusiawi lah. Dalam arti kita akan coba untuk koreksi, memberikan honor yang layak, sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan kemampuan keuangan Ya. daerah. Bagaimana dengan guru honorer, Pak? Iya termasuk guru honorer. Banyak kan paling guru honorer 3 bulan cuma nerima 100.000. Iya, termasuk itu. Jadi semuanya kita akan coba evaluasi, kita gunakan pendekatan dengan kepantasan dan kelayakan lah di dalam pemberian honor. Saya kira itu. Nah, terus kemudian prinsip hari ini yang ingin saya tegakkan itu adalah menjamin pemerintahan ngayomi, ngayani, ngayemi. Ngayomi, Ngayani, ngayani, ngayem. ngayem. Sama sebetulnya, hanya pakai bahasa Jawa saja. Jadi melayani, melindungi, dan mensejahterakan. Mensejahterakan ya. Itu yang Ayo harus melayani, ya. untuk masyarakat. Ya, jadi saya menjaminkan pemerintahan yang akan datang adalah pemerintahan yang ngayomi, ngayemi, dan ngayani. Ngayani. Nah, dengan cara apa? Menyawijikan, menyatukan. Nyawiji. Nah, ini Menyatukan menyatukan. antara pemerintah dengan masyarakatnya, antara pemimpin dengan rakyatnya. Karena semuanya punya simbolis mutualisme, punya hubungan. Ibarat mata uang tidak bisa dipisahkan. Pemerintahan ada karena ada rakyatnya. Rakyat ada karena butuh peran pemerintah untuk mengaturnya. Pemimpin ada karena ada rakyatnya. Rakyat ada karena butuh pemimpinnya. Semuanya punya keterkaitan. Maka untuk memajukan Kota Tegal, nyawiji itulah sebagai kata kunci. Nyawiji. Nyawiji, kuncinya menyatu nyawiji. menjadi satu. Itulah kata kuncinya untuk memajukan Kota Tegal. Tidak bisa masyarakat yang pingin A, pimpinannya pingin B. Ini namanya ndak nyawiji nih. Ini pasti akan terjadi turbulensi, tukaran lagi, oleng ribut ya, lagi, ya. oleng lagi pemerintahan. Maka kalau pemerintahan nyawiji ndak akan oleng itu. Ndak akan oleng. Karena apa? Apa yang menjadi harapan rakyat, pemerintah akan mengiyakan, dan harapan itu bagaimana dapat diwujudkan, maka kita menyatu menjadi satu untuk bersama-sama mewujudkan harapan tersebut. Harapan tersebut. Maka nyawiji itu adalah sebagai pondasi. Sesuai nomor urut siji. Nah, ini tanda-tanda alam, tanda-tanda kemenangan nih. Tanda-tanda kita doakan saja ya yang terbaik ya. Ya. Ini Pak Uyip, ini kan akhir-akhir ini kayak menurut informasi atau kemarin-kemarin ini bertemu dengan generasi milenial ini. Ya, generasi Z ya, ya, Gen Z. Apa sih Pak yang didapat Pak? Karena kan ini DPT kan juga terbanyak kan generasi Z. Ya, yang didapat saya merasa berdosa. Kenapa nih? Berdosa ya. Kenapa nih? Merasa berdosa, tiba-tiba merasa bersalah, karena saya melihat bahwa pemerintah hari ini tidak hadir. 10 tahun pemerintah tidak hadir untuk mendekatkan kebijakan-kebijakan partisipatif terhadap masyarakatnya. Padahal ketika kemudian ada kebijakan partisipatif, kebijakan yang kemudian selalu dibicarakan, selalu didiskusikan, maka semuanya akan terinformasikan, akan terakses secara merata. Karena kita punya hak loh. Kita punya hak untuk mendapatkan pemerintahan yang baik. Kita punya hak untuk hidup dalam situasi yang layak. Kita punya hak untuk hidup bersama-sama dengan kemerdekaan yang lebih baik lagi. Jadi artinya pemerintah jangan hanya egois memikirkan kepentingannya dirinya tanpa melihat apa yang menjadi keinginan masyarakatnya. Dan Gen Z ini, mereka itu merasa bahwa selama ini mereka tumbuh sendiri. Mereka tumbuh sendiri, mereka tidak pernah melihat peran pemerintah terhadap perkembangan diri. Yang mereka lihat itu adalah kecemasan ketika orang tuanya ngurus pendidikannya begitu susah. Orang tuanya dihadapkan dengan urusan kesehatan, orang tuanya juga melihat anaknya itu Gen Z melihat orang tuanya kesulitan di urusan ekonomi, urusan kesehatan. Sehingga mereka tuh sama sekali tidak punya pandangan bahwa ini sebetulnya pemerintah apa sih yang dikerjakan apa. Mereka tidak ketemu. Dan inilah yang saya kemudian melihat bahwa wah 10 tahun ini kita punya kesalahan terhadap Gen Z. Maka saatnya ke depan saya sampaikan kepada mereka bahwa saya akan membuka seluas-luasnya. Bahwa kebijakan pemerintah yang akan dihadirkan untuk masyarakat tentunya akan melalui proses pendiskusian, sosialisasi, dan perlibatan partisipasi.
dengan Gen-Z, dengan sebagainya. Nah, termasuk kita membuat kreativitas hub ya juga dalam rangka mengisi literasi Gen-Z. Sehingga mereka itu punya semangat, punya gambaran, punya literasi yang kemudian bisa dia kembangkan dirinya untuk membuka peluang. Tidak hanya mencari peluang, tetapi menjadikan dirinya sebagai peluang yang bisa dia kembangkan. Yang bisa mengangkat value-nya mereka. Mengangkat gitu ya, Pak. value mereka. Oke, nah dari program-program tersebut ini Pak, bagaimana sih Pak Uyip untuk masyarakat itu agar lebih percaya kepada pemerintah? Apalagi kan saat ini kan banyak sekali kayak, udahlah siapa aja yang jadi, yang penting saya juga makan tiap hari atau apa gitu. Ya, akibat janji-janji manis gitu. Ya, jadi begini ya, saya meyakini kalau orang Kota Tegal itu punya karakter, meskipun karakternya Blakasuta, apa adanya, tetapi orang Kota Tegal punya kejujuran hati nurani, punya ketulusan hati. Dia bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Dia bisa menentukan sikapnya. Dan orang Tegal itu punya karakter tersendiri. Meskipun bahasanya kasar kedengarannya, tetapi punya kelembutan dan ketetapan hati. Jadi kalau hari ini dipersepsikan, kalau kemudian tidak peduli dan sebagainya, mungkin karena informasi yang tidak tersambungkan saja. Maka ketika kemudian sudah tersambungkan, mereka melihat realita, mereka akan menentukan sikap. Nah, hari ini di mana-mana tempat saya selalu membangun kesadaran politik itu. Jangan kamu hanya tinggal diam. Ini daerahmu, ini kotamu. Tentukanlah sikap sekarang atau kau akan kecewa di kemudian. Maka hari inilah saatnya Tegal memilih pemimpin. Jangan sampai kemudian kita kecewa di belakang. Gara-gara kita tidak berpartisipasi di dalam perhelatan pemilihan. Betul sekali. Jangan sampai nanti 5 tahun ke depan kalian juga, ya harusnya aku pilih Pak Uyip nih. Gitu ya Pak. Itu artinya bahwa ini pilkadanya Kota Tegal, ayo kita bangun kesadaran bersama-sama. Nah Pak, untuk terakhir nih Pak, harapan Pak Uyip untuk mungkin nanti waktu pilkada atau Kota Tegal ke depannya seperti apa Pak? Sebelum kita tutup podcast pada hari ini. Harapan saya, wayahe wong Kota Tegal pimpin. Wis wayahe Kota Tegal dipimpin oleh orang Kota Tegal sendiri. Kenapa? Karena dengan prasyarat itu akan mendekatkan sisi emosionalnya kita, akan mendekatkan sisi kepentingan kita, akan mendekatkan sisi keberpihakan kita. Karena kita sama-sama orang Tegal, karena kita lahir di sini, besar di sini, dan juga akan dikebumikan juga di Tegal, artinya membangun jati dirinya orang Tegal, ini pun juga menjadi sebuah kepentingan yang sama. Maka dalam pilkada ini, nyawiji itulah yang saya harapkan menjadi satu, kita bisa menentukan pilihan secara bersama-sama. Nyawiji. Wiswayahe Kota Tegal dipimpin wong Tegal. Wiswayahe Kota Tegal nyawiji. Seperti itu. Seperti itu. Pak Uyip, terima kasih untuk informasi. Baik, terima kasih. Program-programnya yang sangat membuka wawasan kita ya. Ya, yang terima biar kasih. Masyarakat juga jadi open minded ini. Ya. Enggak melulu terkait ini susah, itu susah gitu ya Pak ya. Untuk menentukan pilihannya. Jangan lupa kalau misal Sobat Suara Merdeka juga mau terkait programnya Pak Uyip, itu bisa langsung ke sosial medianya Pak Uyip ya. Sosial medianya banyak, itu sudah tersebar. Ada salah satunya ada Mas Uyip Blakasuta. Mas Uyip Blakasuta itu juga ada di TikTok maupun di Facebook juga, di semua media. Cari aja, klik Mas Uyip Blakasuta itu nanti keluar. Langsung keluar semua itu ya. Biar kalian atau Sobat Suara Merdeka juga bisa lebih, oh ini programnya ini nih, programnya seperti itu ya Pak Uyip. Pak Uyip, terima kasih. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali Pak. Amin, amin. Nanti kita bisa bikin program lagi lah untuk bersama-sama dengan sahabat Suara Merdeka untuk memberikan informasi yang baik untuk menimbulkan partisipasi ya. Iya dong, harus dong. Harus terus kasih kita informasi ya Pak ya. Siap. Atau nanti mungkin kita akan mengadakan kegiatan 1 hari bersama Pak Uyip kan? Boleh. Boleh ya Pak ya. Saya juga ini tadi berangkat mulai jam berapa? Jam 6. Wah. Bangun ngopi dulu, nemuin tamu.
habis itu jam 8 baru keluar, sampai sekarang ini nanti sampai malam. Nah, sampai malam. Boleh ya Pak berarti? Boleh, Pak? nanti silakan. Nah, kapan nanti kita Ya. calling-calling lagi. Ya. Terima kasih Pak Uyip, sehat Terima selalu, kasih, ya, lancar-lancar Mbak Bella. Ya, kegiatannya. Dan untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih telah menonton podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMN Pantura.